warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat. Udah siap pembelajaran hari ini? Siap. Nah, seperti biasa, sebelum dimulai pembelajaran, dibiasakan untuk berdoa dulu. Mangga. Untuk oleh satu orang pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu akan absen dulu kehadiran kalian. Yang dipanggil nanti bilang hadir ya. Ain Korea hadir. Anissa Rahmawati hadir ada. Dewi Siti Rohimah hadir. Ini Nova Solihin. Kalian selamanya sehat terus ya. Amin. Sebelum kalian memulai pembelajaran, yang akan diberikan soal pretest. Nanti sama Ibu dibagikan soalnya. Kalau sudah, Ibu bantu kumpulkan ya. Pada waktu kelas 7 kalian telah belajar materi tentang ion, artinya atom yang bermuatan. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Pernahkah misalkan kalau kalian habis nonton televisi di rumah misalnya, nah pas waktu mematikan, nah posisi kepala mungkin dekat dengan layar televisinya. Nah seolah-olah rambut tertarik, pernah nggak? Pernah. Hari ini ya materi yang akan kalian pelajari yaitu tentang listrik statis. Bagaimana timbul gejala listrik statis? Nah nanti bagaimana terjadinya muatannya? Apa sampai nanti bisa kalian mengetahui seberapa besar gaya tarik menariknya atau gaya tolaknya, yaitu yang dikenal dengan hukum Coulomb. Untuk tempat duduk, karena kalian sudah posisinya sudah berkelompok ya, berarti nanti sistemnya sekarang pembelajarannya melalui diskusi kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nih, nanti setiap kelompok bawa ke depan ya satu. Tapi sebelum didiskusikan, Ibu akan kasih pengarahan dulu biar dipraktekkan. Di sini tujuannya pertama untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat timbul dari sifat muatan. Yang keduanya memperlihatkan adanya gaya tarik menarik atau gaya Coulomb istilahnya ya dari dua buah benda bermuatan. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Nah, yang harus kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerjanya. Tanya kan? Sudah jelas? Nah, boleh satu orang ke depan, yang kelompok ambil bahannya. Ya. Untuk kalian mulai mencoba yang di lembar kerja, nah Ibu akan minta satu orang coba yang ke depan ya. Kan gosokkan si Nisa ini ke rambut, digosok saat. Coba. Nah, perhatikan ke depan. Oh, ternyata lihat semuanya. Gimana? Ini hasilnya gimana? Serpihan kertas tertarik oleh Nisa. Nah, ya boleh duduk ya. Kita ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari peragaan bangsa? Mau? Ya, Kenapa serpihan kertas tertarik oleh nah, kenapa adanya
licin ya. Nah, kalau yang bahan wol ini yang warna coklat ya. Manfaatkan kertas berwarnanya. Tempelkan ke kertas kecil sekali kertasnya, jangan terlalu dekat. Bu, sisinya pakai pen. Silakan. Nah, agak lama nanti dekat. Dekat kan? Nah, tadi nempel ya, dekat kan? Nyambung kan? Ada dekat kan? Kelompoknya sudah. Kalau sudah, setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita mulai dari kelompok pertama dulu. Maka silakan semuanya ke depan maju. Nah, kalaupun nanti ada pertanyaan dari kelompok yang lain, maka Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yaitu yang kedua, mistar yang digosok kain wol didekatkan pada potongan kertas. Hasilnya, elektron dari wol pindah ke mistar plastik sehingga potongan kertas terangkat. Kemudian, potongan styrofoam didekatkan satu sama lain yang hasilnya tidak terjadi interaksi karena muatannya masih netral. Kemudian, saya akan mempresentasikan tabel pengamatan kedua, yaitu potongan styrofoam kiri digosok dengan wol, potongan styrofoam kanan digosokkan dengan wol akan menghasilkan gaya tolak menolak. Kemudian, potongan styrofoam kiri digosok dengan wol, potongan styrofoam kanan digosok dengan plastik akan menghasilkan gaya tarik menarik. Kemudian, tabel pertama yaitu setelah digosok akan terjadi gaya tarik menarik atau tolak menolak. Sekian dari kelompok kami. nah, coba kan hasilnya sangat kreatif untuk kelompok. Nah, ini terlihat dari kreasinya. Nah, ini bisa digambarkan dari wol dengan wol. Ini berupa gambar, ada tanda panahnya, berarti ini tolak menolak. Nah, sebaliknya kalau yang bermuatannya berbeda, ini langsung digambarkan dengan gambarnya tarik menarik. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ada saya Rifa, di sebelah sini ada Nurul, ada Cynthia, Evi, dan juga Ica. Saya akan menerangkan hasil praktikum LKP tentang listrik statis. Tabel pengamatan 1, kegiatannya, mistar plastik yang digosok kain nilon didekatkan pada bola styrofoam. Hasil pengamatannya, elektron dari nilon pindah ke plastik sehingga mistar plastik bisa menarik styrofoam. Kegiatan kedua, mistar yang digosok kain wol didekatkan pada potongan kertas. Hasil pengamatannya, elektron dari kain wol pindah ke plastik sehingga mistar plastik bisa menarik potongan kertas. Kegiatan ketiga, potongan styrofoam didekatkan satu sama lain. Hasil pengamatannya netral, tidak ada reaksi. Kesimpulan hasil kegiatan 1 adalah setelah digosok benda akan terjadinya perbedaan muatan sehingga. Tabel pengamatan 2, potongan wol hasilnya tolak menolak, nilon dengan nilon tolak menolak. Kesimpulan hasil pengamatan tabel kedua adalah benda yang muatan sejenis didekatkan tolak menolak dan benda yang tidak sejenis interaksinya apabila didekatkan akan tarik menarik. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan yang kami lakukan. Tabel pengamatan 1, kegiatan yang kami lakukan ialah mistar plastik yang digosokkan kain nilon didekatkan pada bola styrofoam.
mistar yang digosok kain wol didekatkan pada potongan kertas. Hasil pengamatannya, elektron dari kain wol pindah ke mistar sehingga potongan kertas terangkat oleh mistar. Yang ketiga, potongan styrofoam didekatkan satu sama lain. Hasilnya tidak ada reaksi atau tidak ada tarikan karena benda masih bersifat netral. Pengamatan tabel kedua, kegiatannya yaitu potongan styrofoam kiri digosok. Hasil pengamatannya, wol dengan nilon tarik menarik, plastik dengan nilon tarik menarik, nilon dengan wol tarik menarik, nilon dengan plastik tarik menarik, dan nilon dengan nilon tolak menolak. Kesimpulannya, benda setelah digosok akan terjadi perpindahan muatan listrik, sehingga apabila didekatkan dengan benda netral akan timbul tarik menarik atau tolak menolak. Yang kedua, jika benda tidak akan membuahi hasil karena benda masih netral. Yang ketiga, benda yang muatannya sejenis interaksi tidak menolak dengan benda yang muatan tidak sejenis akan tarik menarik. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari semua kelompok kekompakannya sudah semuanya ya, hasilnya sudah bagus. Tapi kalau misalkan Ibu lihat dari kecepatan yang paling cepat kerjanya, Ibu kasih aplaus untuk kelompok 3. Kasih penegasan, sudah bermuatan listrik didekatkan dengan benda netral maka akan timbul gaya, bisa tarik menarik atau bisa tolak menolak. Nah, contohnya yaitu kejadian petir. Nah, sebagaimana sudah diterangkan di dalam Al-Quran, ada yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 19 dan 20. Berapa besar sih gayanya yang bisa ditimbulkan? Nah, ada rumusannya yaitu namanya hukum kolom, hukum Coulomb. Nah, ini di mana Charles Augustin Coulomb merumuskan bahwa R sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ini ya. Nah, rumusannya. Nah, di mana? Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, kenapa sih listrik atau misalkan kenapa sih si mistar plastik yang telah digosok bisa mengangkat si kertas-kertas kecil? Nah, karena ya tadi sudah terjadinya perpindahan muatan.